Inilah aksi nyata penyebaran pemahaman platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Saya, Muh Nur Sodik, guru SMP Negeri 5 Purworejo. Pada topik ini akan dipaparkan. Pertama, pengertian kurikulum. Kedua, mengapa kurikulum perlu diubah. Ketiga, kurikulum perlu diadaptasi. Keempat, kurikulum dalam pembelajaran. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni pengertian kurikulum. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ralph Tyler mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum. 1. Tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. 4. Evaluasi. Sedangkan peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar mengajar. Dengan demikian fungsi kurikulum dapat dikatakan sebagai berikut. Pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Pembahasan selanjutnya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pertama, untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Ketiga, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Keempat, kurikulum menjadi pusat dari pengembangan pembelajaran. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kurikulum perlu diadaptasi. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya, kurikulum yang diterapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Mengapa kita perlu mengadaptasi kurikulum? Lingkungan di sekitar sekolah yang berbeda-beda, perubahan apa saja yang terjadi di sekolah, ada hal yang mengubah kehidupan sekolah berbeda, ada perbedaan ekosistem yang berubah. Bentuk adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterapkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat KOS. Menganalisis kebutuhan murid dan kondisi sekolah, mengintegrasikan visi misi sekolah dalam KOS. Cara mengadaptasi kurikulum dengan merancang KOS disesuaikan dengan geografis. Pembahasan selanjutnya adalah kurikulum dalam pembelajaran. Bagaimana mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar sampai asesmen. Evaluasilah kembali muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak, termasuk beban belajar murid, capaian pembelajaran per fase, dan profil pelajar Pancasila. Dalam KOS kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan adalah 1. Karakter satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.